Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan ya Bible study kita dari Roma 9 ayat 11 sampai yang ke-18 ya. Mari saya ajak kita semua baca ya. Saya akan bacakan. Roma 9 ayat 11. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi anak yang muda, akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi, ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Amin. Ya, mari kita berdoa sebentar. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini Engkau beri kami kesehatan, kesegaran. Tuhan, firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami, sehingga kami boleh dikuatkan roh kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam terang, supaya kami tidak tersesat dan binasa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kemurahan-Mu. Terangi pikiran kami Tuhan pagi hari ini supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Terlebih tolong kami supaya kami menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga kami boleh melihat janji-janji-Mu nyata dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, kita akan uh, langsung ya menjawab pertanyaan yang pertama. Apakah maksudnya dalam Roma 9 ayat 11 dikatakan supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tapi berdasarkan panggilannya? Ya. Silakan, Bapak Ibu. Tentu jawab ya, Pak. Oke, Bu Indrayanti, silakan. Ya, mulai ayat ini Paulus tidak hanya menekankan pemilihan atau predestinasi ya, tetapi juga menekankan bahwa pemilihan itu tidak tergantung perbuatan baik manusia, tapi hanya tergantung pada kehendak Allah. Itu ditekankan dengan menyatakan dua hal, yaitu dengan kata-kata yang di ayat 11a, sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik dan yang jahat. Dengan kata-kata ini Paulus menunjukkan bahwa dalam Allah melakukan pemilihan, ia sama sekali tidak dipengaruhi oleh perbuatan orang itu. Karena pemilihan dilakukan sebelum perbuatannya dilakukan. Dengan kata-kata supaya rencana Allah tentang yang di 11b, dengan kata-kata supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Ini lebih-lebih lagi menunjukkan bahwa dalam melakukan predestinasi Allah sama sekali tidak terpengaruh oleh perbuatan manusia. Itu Pak mungkin. Iya. Jadi artinya ini keselamatan pribadi berdasarkan predestinasi Allah gitu. Betul, Bu. Begitu. Um, Nggak juga sih sebetulnya ya. Ada juga ya, maksudnya dari kita juga mesti melakukan perbuatan, maksudnya kita juga melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan juga gitu. Hmm.
Menarik ini. Jadi, Ibu, kalau lihat dari atas kemarin kita bahas, ini bicara soal bangsa Israel. Ya, nggak semua orang keturunan Abraham adalah anak Abraham. Ya, hanya keturunan Israel, Yakub itu anak Abraham. Ya, tapi nggak semua orang Israel adalah Israel sejati. Nah, ini bicara soal pemilihan atas bangsa Israel. Ya, oke. Ini Ibu Faber Resen. Silakan Bu. Ya, halo, Shalom, selamat Shalom Bu. pagi. Ya, kalau menurut saya ya, Hmm. eh, seperti ketika Tuhan memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan itu untuk menyatakan siapa Allah. Jadi bukan karena bangsa Israel itu adalah orang yang benar, bangsa yang benar, tetapi supaya dunia mengenal Allah. Jadi Allah memilih Israel, demikian juga dengan hamba-hamba Tuhan. Seperti kita semua juga menjadi pilihan Allah, bukan karena kita adalah orang-orang yang benar, orang yang tidak berdosa, sehingga kita dipilih Allah, tetapi karena memang Allah ingin memperkenalkan siapa Dia kepada dunia, supaya dunia mengenal Dia dan dunia dapat diselamatkan. Jadi Dia memilih kita, kita bersyukur jika kita dipilih Allah, bukan karena kita orang yang benar. Jadi kalau saat ini kita menjadi pilihan Allah, seharusnya kita bersyukur dan kita harus melakukan, kita harus apa ya, sadar diri dan mengucap syukur kepada Tuhan dan menjalankan uh, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita jika kita memang sudah menjadi orang-orang pilihan Allah. Dan ketika Allah memilih kita juga, kita tahu seperti Tuhan bilang, Tuhan melihat hati. Jadi terkadang di mata orang mungkin kita adalah orang-orang yang tidak benar, karena memang kita semua adalah orang yang berdosa, tidak ada yang lepas. Cuma Kristuslah yang tidak berdosa. Tetapi Tuhan mengenal hati kita. Jadi pilihan Tuhan juga, Dia tahu bahwa ketika Dia memilih kita, kita sebenarnya punya hati yang tulus. Kita akan punya hati yang memang punya hati untuk mencintai Tuhan dan mau melakukan apa perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi itu otoritas Tuhan, dan jika kita memang sudah menjadi anak pilihan Tuhan, taatlah kepada Tuhan, tunduklah kepada Tuhan, senangkan hati Tuhan. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Iya, oke Bu Faber, thank you. Mungkin ada yang lain? Tambahkan, silakan. Hartono Jong, silakan. Ya, selamat pagi Pak David Basuki ya. Selamat pagi Pak Ini Artono. tentang pemilihan ini kan ada dua orang ya. Jadi situ adalah Esau dan Yakub ya. Nah, pemilihan Allah itu dikatakan di situ mendahului respon manusia ya. Jadi manusia itu belum tahu, Allah sudah menentukan. Nah, di dalam Efesus kan dikatakan bahwa Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Nah, mereka di sini Esau dan Yakub ini belum bisa melakukan apa-apa, jadi Allah telah menetapkan pilihannya. Jadi pemilihan Allah ini tetap berjalan tanpa bergantung pada perbuatan Esau dan Yakub. Inilah yang dikatakan anugerah ya, kedaulatan Allah dalam pemanggilannya. Jadi setelah Tuhan memilih dan menentukan, Tuhan pula yang memanggil mereka. Jadi panggilan itu adalah sebuah undangan bagi orang agar ia datang dan masuk dalam tujuan Allah atau misi Allah. Nah, diwujudkannya hidup dalam sehari-hari, mungkin melalui ketaatan langkah demi langkah. Nah, tanggung jawab hidup menghidupi panggilannya dengan sungguh-sungguh. Ya, ada susah, ada penderitaan, itu adalah proses ya untuk memurnikan, meneguhkan iman itu, Pak. Terima Oke, kasih. ya, thank you Pak Artono. Saya mau tanya ya, ini pemilihan panggilan untuk apa Pak? Ini ya panggilan panggilan untuk ini panggilan untuk membawa membawa nama kebesaran Tuhan ya kepada 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 bangsa-bangsa yang lain.
Jadi mereka tuh dipilih, Yakub yang dipilih untuk meneruskan misi Tuhan kepada bangsa-bangsa yang lain. Hmm. Ya, masih ada ayat. Jadi kalau kita lihat lebih tepatnya, ya, Berbangun. ini bicara soal pemilihan, panggilan Yakub, bangsa Israel khususnya. Nih kita lihat ke ayat yang 5, Pak. Jadi mereka adalah keturunan Bapa leluhur yang menurunkan Mesias. Jadi bukan panggilan untuk apa namanya, supaya kita selamat masuk sorga. Siapa yang masuk sorga? Jadi kalau nggak dipanggil nggak masuk sorga begitu? Enggak. Yang nggak dipanggil di sini nggak selamat gitu? Enggak. Jadi yang selamat cuma Israel, cuma Yakub tidak. Esau selamatnya. Nah, ya kan? Jadi ini bukan bicara soal panggilan atau predestinasi mengenai siapa yang selamat atau siapa yang enggak selamat. Tetapi panggilan Israel, pilihan atas Israel sebelum dilahirkan untuk menurunkan menjadi bangsa, menjadi keturunan yang menurunkan Mesias. Itu pilihan atas itu. Ya, jadi bangsa. Jadi makanya Paulus tuh sedih. Loh buktinya mereka tuh adalah bangsa yang dipilih loh Tuhan. Itu cuma agak Nah, kecil. jadi dia berduka cita dan dia mau berkorban kalau perlu nyawanya supaya demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Supaya apa? Supaya mereka selamat, ya. Jadi ini bicara soal pemilihan karena apa? Karena padahal mereka itu menjadi bangsa yang menurunkan Mesias loh. Bangsa pilihan loh. Iya kan? Tapi apakah Tuhan gak setia? Apakah firman Tuhan gagal gitu ya? Tuhan gak setia sama janjinya. Tuhan setia sama janjinya, pasti. Israel yang walaupun sudah dipanggil tapi ternyata menolak Kristus sehingga mereka tidak selamat. Nah, ini bukti bahwa panggilan kita bukan panggilan di sini bukan panggilan atas keselamatan. Siapa yang dipanggil masuk sorga. Siapa yang tidak dipilih tidak masuk sorga. Bukan. Buktinya Israel dipilih nggak masuk sorga. Karena menolak Kristus. Misalnya di sini nih. Makanya Paulus begitu sedih. Iya kan? Aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudara. Supaya apa? Supaya mereka selamat. Loh, padahal mereka pilihan loh. Orang Israel. Ya, nah tapi siapa Israel sejati? Kita minggu lalu sudah belajar. Israel sejati adalah yang tidak kelihatan Israelnya. Sunat sejati adalah sunat hati. Jadi itu respon kita terhadap Injil. Dan di dalam Roma 1 ayat 16-17, Paulus ingatkan. Ya, bukan kita diselamatkan karena kamu dipilih lalu kamu selamat. Jadi pemilihan di sini adalah pemilihan atas bangsa Israel sebagai jalur keselamatan. Nah, kita lihat di dalam Roma 1, Paulus pembukaan udah jelasin, kita sudah belajar. Ini ya, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan siapa? Setiap orang percaya. Pertama orang-orang Yahudi tetapi juga orang lebih tepat bukan Yunani tapi non-Yahudi. Ya. Ya, oh ya benar Yunani di sini Greek, Hellenes, ya. Jadi bukan cuman karena di sini ada orang Yunani, ada orang jadi orang-orang Yahudi dan orang-orang yang bukan Yahudi yang Yunani yang percaya firman Tuhan. Ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Ini yang menyelamatkan.
Jadi Abraham adalah bapak orang beriman, baik orang yang bersunat maupun tidak. Yang punya iman seperti Abraham. Iman itu, iman kepada Injil Kristus itu yang menyelamatkan kita. Ya, jadi pemilihan di sini konteksnya adalah pemilihan atas bangsa Israel. Ya, sorry, ini. Ya. Nah, lagian di dalam teks aslinya itu tidak ada kata anak-anak. Dan eh, apa ya? Jadi ini pilihan atas bangsa sebenarnya. Ya, Bapak Ibu kalau lihat nih komentari Adam Clarke. Ini abad ke-18. Ya. Dia juga Calvin, tapi dia pun tidak mengatakan ini adalah pilihan atas pribadi. Ya, for the children being not yet born, ini Bapak Ibu lihat. As the word children, kata anak-anak itu tidak ada di dalam teks. Nah, kita lihat ya di dalam teks aslinya YLT. For they being not yet born, neither having done anything. Ini dalam kurung mana? Ya, ini ada teks-teks yang tidak ada teks-teks ada manuskrip yang tidak mencatat ini loh. Ya. Nah, tidak ada kata dalam teks-teks aslinya ini kayak literal standard version, yang literal translation itu nggak ada nih kata anak. Green's literal translation. Nah, children di sini dikasih tanda burem, miring, tulisan huruf miring dan agak burem kan? Artinya nggak ada di teks ini, ditambahkan. Oke. Nah, jadi ya ini bukan bicara anak, apa maksudnya orang pribadi untuk diselamatkan, siapa yang tidak dipilih tidak diselamatkan. Ibu Melian silakan mau tanya atau mau jawab. Loh Pak, kalau Ya, ngebaca ayat ini, kan kita selama ini mikir begini, kenapa Yakub itu dapat favor dari Tuhan? Ya karena dia orangnya mengejar kan. Sedangkan Esau itu nggak mempedulikan, nggak menghargai hak kesulungannya. Kita pikir Tuhan pilih Yakub begitu. Tapi kalau baca ayat ini kan seakan-akan sebelum perbuatan mereka itu dan mereka udah gede, mereka dari dalam kandungannya, Tuhan udah pilih Yakub. Oh, ya, ini kayak predestinasi dong, Pak. betul. Tapi predestinasi karena apa? Kalau predestinasi memang ada, tapi apa yang dipredestinasi itu dulu. Oh, oke. Kalau predestinasi untuk pilih siapa masuk surga, siapa masuk neraka, itu kalau itu pandangannya, maka dia akan berbenturan dengan banyak ayat firman Tuhan yang menolak itu. Pak, Ya, jadi ada satu sisi ya, predestinasi kita akui, tetapi juga ya apa namanya eh, sekarang gini deh, manusia diselamatkan karena apa sih? Apa karena predestinasi? Apa karena iman? karena iman, Pak. Karena iman kita. Ya, jadi predestinasi itu bicara soal satu, soal di dalam Kristus. Ya, rencana Allah digenapi. Kedua, predestinasi bicara soal pilihan atas bangsa Israel, keturunan Yakub. Untuk apa? Untuk melahirkan Ishak. Untuk melahirkan Mesias. Ya, oke. Dan pemilihan untuk apa? Untuk siapa yang melayani siapa? Nih, ayat 12. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Jadi ini bicara soal pelayanan. Siapa yang jadi tuan yang dilayani, siapa yang menjadi pelayannya. Jadi Esau nanti akan melayani, atau lebih tepat bangsa Edom akan melayani Israel. Maksudnya Israel akan berkuasa atas Edom.
Gitu ya ceritanya. Nah, jadi kita lihat teksnya dulu deh. Ya, pilihan di sini, predestinasi di sini dalam rangka apa? Dalam rangka ini, melahirkan Mesias. Kedua, dalam rangka pelayanan. Bukan dalam rangka keselamatan, siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Bukan. Kalau gitu dia bukan Tuhan yang adil, yang mengasihi semua orang, dan menghakimi orang-orang, semua orang sesuai dengan perbuatannya. Iya dong. Kalau gitu gimana dihakimi? Sesuai dengan perbuatannya. Ya sudah ditentukan. Ya kan? Ini mah kemarin itu karena libur besokannya. Oke ya. Kalau Pak Basuki, maaf ya ini silakan. bertanya. Jadi pemilihan itu karena Tuhan sudah memilih itu ya. Dari awalnya Tuhan sudah tetapkan ya. Tetapkan apa? Setiap Jadi setiap pemilihan orang ada rencana-rencana Tuhan, betul nggak Pak? begini. Tuhan begini. Kalau pemilihan, kalau Tuhan turut bekerja, Tuhan yang mengatur, Tuhan menetapkan langkah-langkah, siapa? Orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Dia. Anak-anak Tuhan. Ya, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan apa? Berkenan kepadanya, ya kan? Apabila ia jatuh, ya kan? Tak akan tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Nah, itu di Mazmur. Itu juga sinkron dengan Roma 8:28. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bukan bagi semua orang, tapi bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi Tuhan turut bekerja. Karena kita lihat ada orang yang mati, maaf mati konyol karena kecanduan narkoba, karena memperebutkan apa ya? Misalnya, karena ribut lahan parkir sampai tusuk-tusukan mati akhirnya. Gara-gara lihat-lihatan emosi berantem tusuk-tusukan mati. Iya kan? Nah, apakah Tuhan turut bekerja dalam hal itu? Tidak. Bukan Tuhan yang provokator. Setan itu. Ya, manusia punya kehendak bebas. Kalau semua Tuhan atur, jadi Tuhan yang atur itu semua. Nah, karena itu new atheism sekarang ya, neo atheism sekarang justru punya punya alasan membuktikan bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada. Seandainya Tuhan itu ada, Tuhan itu ciptaan manusia. Karena Tuhan itu tidak maha baik ternyata, tapi maha jahat. Kenapa? Karena dia yang mengatur, dia adalah dalang dari semua kesusahan, semua kejahatan. Karena kan dibilang dia yang sudah tentukan semuanya. Ya. Nah, yang ini yang tidak ini namanya eh, tidak apa ya? Ini namanya karikatur. Ya. Ini namanya gambaran karikatur tentang ajaran Alkitab. Salah ini sempit, ini pandangan yang separuh. Benar, separuhnya salah. Karena pemilihan itu adalah dua. Pemilihan di dalam Kristus, pemilihan siapa yang menjadi keturunan Mesias, dan pemilihan ya siapa yang melayani siapa. Nah, dalam hal ini Edom melayani Yakub atau Israel. Oke, Pak Artonojo, silakan. Mau tanya ya? Ya Pak, di situ kan dikatakan bahwa aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, ini kan memang ya Tuhan yang berdaulat ya, dia mau mengasihi siapapun gitu. Nah, tapi hak ini itu kan apa juga kita boleh mengatakan bahwa ini ada predestinasi ganda daripada Tuhan ya kepada apa yang pilih apa yang enggak kan gitu ya. Karena kan dia yang menentukan gitu ya. Aku memilih Yakub dalam konteks ini perjanjian keselamatan gitu ya untuk melanjutkan apa keturunannya tadi disebutkan adalah
Mesias gitu ya, kan jadi penyalur gitu ya. Janji keselamatan itu adalah Yakub dalam Israel ini adalah peran atau penggerak gitu ya. Nah, kan diwujudkan dalam rencananya, jadi jalan keselamatan, Mesiasnya lahir kan gitu ya. Nah, jadi ini ganda dong Pak, predestinasi Tidak, ganda gitu. tidak. Justru ini pertanyaan berikutnya. Dari pertanyaan nomor 2. Siapa yang sudah jawab? Coba silakan jawab. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Coba saya mau tanya Pak, tertulis di mana ini? Tidak ada di dalam kitab Taurat, Kejadian. Tidak ada cerita waktu Ribka melahirkan Yakub dan Esau, lalu Tuhan berfirman seperti ini. Tidak ada. Makanya ini bukan bicara soal anak, tapi bangsa. Bukan bicara soal pribadi Yakub dan pribadi Esau, tetapi bangsa. Nah, dari mana ini rujukannya? Tertulis di mana ini? Coba. Makanya ini meneguhkan nggak mungkin dari atas kita baca kemarin. Ini bicara soal bangsa kan? Bangsa, bangsa, bangsa. Terus tiba-tiba hari ini kita bahas tiba-tiba bangsa, tiba-tiba pribadi begitu. Tidak. Ini bukan predestinasi ganda, Pak. Artinya hati-hati loh. Predestinasi ganda itu artinya Tuhan menentukan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga sebelum dilahirkan. Tuhan tidak menentukan. Nah, jadi gini, dasar ajaran predestinasi ganda itu Tuhan menentukan itu karena kedaulatannya. Ya, Tuhan menetapkan, itu namanya God's decree. Ya, dan itu tidak alkitabiah, Pak. Karena Tuhan tidak menetapkan karena semaunya Tuhan. Artinya karena kedaulatannya dia tidak. Kedaulatan dia, Tuhan, tidak bisa dipisahkan dari kemurahan dan keadilannya. Jadi kalau keadilan itu adalah tergantung dari hidup manusianya dong. Nah makanya kita belajar di dalam Roma 8, Tuhan itu dasar mempredestinasinya bukan karena kedaulatan, tapi karena apa? Prapengetahuan Allah. Ya kan? Pak Ijab David, saja deh. For whom he did foreknow. Jadi bukan karena kedaulatannya. Orang-orang yang dia tahu, itulah yang dia pilih. Ya, itu yang dia pilih. Jadi pemilihannya bukan karena kedaulatan Allah. Bukan. Tapi karena pengetahuannya. Ya, dia bukan Allah yang tidak beralasan dalam memilih. Semau dia. Kita nggak tahu maunya Tuhan itu apa dalam memilih. Kenapa dia pilih Yakub, kenapa dia nggak pilih Esau misalnya. Dia kenapa nggak pilih Firaun misalnya. Itu karena dia kenal. Dia tahu. Itu dulu dasarnya. Oke ya. Nah, jadi dari situ. Nah sekarang Roma 9 ayat 13. Saya mau tanya. Coba ada yang bisa jawab nggak? Ini tertulis. Ini untuk membuktikan. Sebentar Pak. Ini untuk membuktikan bahwa di sini kata-kata ini dari firman Tuhan bukan bicara soal aku mengasihi Yakub pribadi tapi membenci Esau. Karena kalau dikatakan membenci mestinya nggak selamat ini. Apakah Esau nggak selamat? Tidak. Esau berdamai loh sama Yakub. Ya. Nah, hati-hati nanti makanya pertanyaan kedua dijawab dulu. Apa artinya ayat ini? Ya, jadi kalau kita baca jangan sekilas pandang langsung langsung menentukan ini. Ya kan kita punya presuposisi. Gali dulu. Ya, lihat dengan teks-teks di atas, teks-teks sebelumnya, ya. Nah, itu supaya kita tahu kayak tadi nih. Saya bawa ke Roma di atas, ini soal bangsa, bukan soal pribadi. Ya, terus kemudian soal pemilihan itu bukan karena predestinasi mau-maunya Tuhan, apalagi predestinasi ganda, tidak.
Tapi Tuhan memilih karena dia tahu, karena sikap manusia. Karena makanya Paulus nih ingin supaya bangsa Israel selamat. Kalau memang karena predestinasi ganda, ya Paulus nggak usah bersedih hati. Tapi seandainya itu pun predestinasi ganda, maka artinya Paulus lebih punya kasih kepada saudara sebangsanya daripada Tuhan mengasihi bangsanya. Nah, kalau begitu, maka Alkitab nggak benar. Karena Tuhan maha kasih agape. Jadi kalau Paulus begitu mengasihi bangsa Israel yang tidak percaya, maka Tuhan lebih lagi. Mana buktinya? Tuhan lebih mengasihi. Buktinya Matius 23 ayat 37. Jadi ini membuktikan salah pandangan predestinasi ganda. Kalau Tuhan sudah memilih siapa sebelum dilahirkan masuk neraka, siapa masuk sorga, maka Tuhan nggak perlu meratapi orang-orang yang menolak dia. Dalam hal ini Yerusalem. Lihat, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu berkali-kali. Ngapain Tuhan berkali-kali mengumpulkan anak-anakmu seperti induk ayam, mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya? Kalau memang sudah dia tentukan sendiri, ini namanya drama dong, pura-pura dong namanya. Tuhan tidak pernah drama, Tuhan tidak pernah pura-pura. Tuhan adalah Tuhan yang sincere, tulus, penuh belas kasihan. Ya, ini Israel yang tidak mau. Lihat, kehendak bebasnya Israel, Yahudi apa orang Yerusalem. Karena itu Yerusalem binasa. Ini bukan Tuhan Alkitab. Kalau memang dia memilih tanpa melihat perbuatan manusia. Nah, jadi kalau begitu kita harus gali lagi. Maksudnya apa? Nah, ini adalah pilihan tadi yang saya bilang. Pilihan untuk melayani dan pilihan atas siapa yang menjadi bangsa yang melahirkan Mesias. Ya. Nah, Mesias inilah yang ditentukan sejak sebelum dunia dijadikan untuk menjadi Tuhan. Ya. Juru selamat, Mesias. Nah, sekarang ayat ini coba ada yang bisa jawab nggak? Ayat ini ada di mana nih rujukannya? Seperti ada tertulis. Aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Ada di mana? Ada yang Ibu bisa jawab? ini ada Maliaki ya Pak ya. Betul, Maleaki. Nah, Maleaki ini Yakub dan Esau sudah mati. Nih, Maleaki. Ini dia. Maleaki 1 ayat 2 sampai 3. Aku mengasihi kamu firman Tuhan, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, ini bicara soal bangsa. Bangsa. Karena tidak ada di dalam Kejadian atau kitab Taurat waktu masa Esau dan Yakub masih hidup. Nah, tetapi membenci Esau sebab itu aku membuat pegunungannya. Nah, ini pegunungan bangsa Esau, bangsa Edom. Menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Ya, ini bicara soal apa namanya bangsa. Ya, oke. Nah, perhatikan lagi kata membenci. Ini bukan soal artinya kalau dia membenci Edom lalu Edom masuk neraka. Karena Tuhan juga memperingatkan. Ya, Tuhan juga mengatakan bahwa dia melindungi Edom, bangsa Edom. Ada ayatnya. Coba saya cari di mana ya. Oh, tidak ada. Jadi nggak ketemu. Ada ayat yang mengatakan bahwa Tuhan itu melindungi Edom. Tuhan juga mengasihi Edom. Nah, jadi gimana dong? Sebentar bilang benci, sebentar bilang mengasihi. Ya.
Dan apa namanya, kata membenci di sini kita jangan salah tafsir karena itu. Membenci di sini bukan benci artinya masuk neraka, karena ada ayat yang mengatakan ini misalnya, Matius 10 ayat 37. Ada nggak nih? Nih, Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi kita harus benci saudara, kita harus benci nyawa kita, apa? Ya kan, seperti orang yang bunuh diri itu, nggak mau hidup lagi, benci nyawanya. Bukan. Apakah benci bapaknya, jadi bapaknya supaya masuk neraka gitu? Bukan. Tapi benci di sini, nah Bapak Ibu lihat, ayat yang sama, paralel, kata benci itu diganti dengan kurang mengasihi. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapaknya, ibunya lebih daripadaku. Nah ini artinya kurang sayang kepada Tuhan. Lebih sayang kepada bapak ibunya. Nah di sini, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Ya. Jadi membenci di sini bukan soal Esau masuk neraka, bukan. Tetapi dia lebih sayang Yakub, dia memilih Yakub daripada Esau, itu poinnya. Tapi dia sayang Esau nggak? Sayang. Ya kita harus mengasihi bapak kita nggak? Harus. Tapi kita harus lebih mengasihi Allah daripada bapak kita. Itu maksudnya, bukan berarti kita harus benci bapak kita. Kalau kita nggak benci bapak, mama, saudara kita nggak layak. Bukan. Iya kan? Tetapi lebih mengasihi Yakub daripada Esau. Itu poinnya. Karena itu Yakub yang dipilih melahirkan, menjadi nenek moyang yang melahirkan Mesias. Gitu. Makanya ini yang disedihin sama Paulus. Ya. Kenapa? Kita ini bangsa Israel asli. Kenapa menolak Mesias? Padahal Mesias itu lahir dari bangsa kita. Orang bangsa kita. Ya kan? Itu loh maksudnya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Jadi kita batasnya sampai 7:30 ya. Setiap kali kita Bible study sampai 7:30. Karena supaya bisa masuk BR. Oke? Ada lagi? Ada yang mau tanya? Pak mau tanya, Iya. apakah Esau itu benar-benar menjadi hambanya Yakub? Iya, makanya ini bicara soal bangsa, Bu. Memang Israel itu mengalahkan Edom, bangsa Edom. Ya. Jadi Edom jadi budaknya Israel. Ya. Baik dalam pengertian jasmani juga pengertian rohani. Karena memang apa ya? Sorry, bukan pengertian rohani dalam arti kata jadi budak ini. Bukan. Sorry, bukan itu salah. Tetapi pengertiannya bahwa ya dia melayani eh, eh, jadi Yakub yang lebih berkuasa lah. Contoh ya, waktu kita lihat dalam peperangan juga kan, Israel selalu dibela Allah waktu mereka ini. Jadi bangsa-bangsa itu direbut, daerah-daerahnya itu direbut oleh Israel. Ya, dalam peperangan juga kalah, sehingga biasanya yang kalah itu ditawan jadi budak. Silakan Pak Liston Siagian. Ya, selamat pagi Pak Basuki. Pagi Pak. Saya jadi tertarik ini, jadi saya juga agak agak bingung saya. Sekarang ini kan, atau ini keluar dari topik enggak ini? Sekarang ini tentang Israel yang Iran. menyerang Iran ini. Iya, betul. Banyak orang bilang
berteriak-teriak anak-anak Tuhan juga, jangan kau mengutuki Israel, jangan mengutuki Israel. Nah, terus kalau kita lihat dari sini, sebenarnya mereka ke bangsa pilihan, tapi kalau menurut Pak Basuki, menurut pilihan itu bukan diselamatkan, tapi pilihan untuk karena Tuhan punya rencana melalui pilihannya, belum tentu mau diselamatkan. Kayak gitu kurang lebih gitu ya Pak. Kalau mereka menolak Yesus, Nah, ya mana bisa diselamatkan karena Yesus ah, itu kan juru selamat, ya kan ya Pak? itu yang mau jadi. Padahal kalau kita lihat mereka, ya ini kan perang ya, tapi kita nggak tahu apakah mereka bermusuhan atau kebencian atau apa itu dalam perang ini. Jadi banyak orang nggak bisa, mereka pasti masuk ke surga karena mereka adalah pilihan. Tapi kembali kita kepada firman Tuhan, bagaimana mereka melawan perintah Tuhan, tapi mereka membenci, mereka membunuh, masa bisa masuk Iya, masuk surga? Jadi ini betul. banyak yang sekarang ini pro dan kontra. Oh enggak, mereka sudah dipilih, jadi predestinasi lagi yang disampaikan. Hmm, Bagaimana menurut Pak Basuki, Pak? iya Pak. Jadi kita lihat ajaran Alkitab tidak mengajarkan gitu, ya. Bahkan diajarkan oleh Rasul Petrus di sini, ya, dalam 1 Petrus 1 ayat 17, jangankan Israel, kita saja yang sudah orang Kristen aja, lihat, ya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi perbuatan kita lo akan dihakimi, bukan bukan keturunan. Oh, kamu keturunan siapa? Tuhan tidak menghakimi sesuai dengan keturunannya. Kamu keturunan Israel, oh bebas. Kamu keturunan Yahudi, hidung mancung, selamat. Hidung pesek, nggak selamat. Enggak, Pak. Tetapi menurut perbuatannya kita akan dihakimi. Ya. Nah, ini juga perintah untuk orang Kristen loh. Bahkan orang Kristen yang percaya Yesus aja, kalau hidupnya nggak bener, kelakuannya nggak bener, ya itu bukan Kristen asli, itu Kristen aspal atau Kristen apa tuh abal-abal, Asal. ya. Di sini dikatakan nih, jadi jika segala sesuatu ini akan hancur demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi karena kita dihakimi sesuai dengan perbuatan kita, ya, iman yang benar itu kelihatan dari perbuatannya. Jadi kalau ngaku beriman kepada Yesus tapi jahat, bunuh orang, ya, bukan karena membela yang benar gitu ya, tetapi karena emosi, karena ada apa kebencian segala macam, wah, dosa. Hukum Taurat aja melarang kok. Ya kan, membunuh itu berdosa. Tapi Tuhan berkata, siapa yang membenci, dia sudah berdosa. Iya, Gak iya. boleh. Ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ya, jadi itu jelas. Jangankan Israel, orang Kristen aja, kalau hidupnya nggak bener, ya itu Kristen aspal. Sama, Israel juga. Kan kita udah belajar. Israel yang asli itu bukan kelihatan Israel, ya Yahudi yang asli itu bukan Yahudi yang fisik, ya kan? Yahudi yang asli itu adalah Yahudi yang beriman. Seperti Paulus ini beriman kepada Kristus. Nah, ini Yahudi asli yang menerima Mesias. Kalau menerima Mesias pasti hidupnya benar. Makanya di Israel aja kan nggak semuanya setuju, ya Iya, kan? iya, iya. Gitu, Pak. Ya, terus menurut penyampaian dari Pak Basuki ini, kita saya sepakat lah kalau umpamanya dibilang, oh pilihan itu di sini, kata pilihan di sini bukan diselamatkan ya, tapi Iya, ada pilihan di sini adalah rencana Tuhan, mau melakukan iya, suatu rencana Tuhan melalui pilihan, tapi bukan diselamatkan ya Pak ya. iya, Tetap kepada firman Tuhan ya, apa yang mengasihi Tuhan melakukannya, iya, itulah yang diselamatkan. Oke, jadi betul. karena sekarang ini masih terus itu masih sama-sama orang percaya juga kadang-kadang berdebat, oh enggak harus harus oh Memang, enggak. Pak. Nah, jadi ya itu aja Pak, makasih Pak. Jadi Terima saya kasih, Pak. cerahkan Sama-sama. pagi ini. Terima kasih Pak Basuki. Sama-sama, Pak. Tuhan berkati. Oke. Ya, jadi itu pertanyaan yang kedua sudah kita bahas, ya. Mengasihi Esau, membenci Yakub ini bukan berarti Tuhan lebih sayang Yakub.
Ya, karena Yakub menjadi bangsa pilihan. Oke, kalau nggak ada, kita akan lanjut ya pertanyaan berikutnya. Apakah dengan memilih bukan berdasarkan perbuatan, pertanyaan ketiga ya, tapi berdasarkan panggilannya dan dengan mengasihi Yakub serta membenci Esau, Allah bersikap adil? Nah, ini kita sedang mempertanyakan nih, ya kan? Dengan mengasihi Yakub dan kurang mengasihi Esau, Tuhan adil nggak? Silakan. Boleh yang lain yang belum belum menjawab, belum pernah menjawab ya. Pak Hartono istirahat, Ibu Indrayanti istirahat dulu. Ya, diganti sama yang lain misalnya siapa nih? Ibu Sri bisa tolong bantu pilih aja Bu. Cap cip cup juga boleh Bu. Pilih aja Bu yang ada. Banyak kan nih. Iya. Oh, mungkin saya Pak bisa Oh, boleh. ini. Ya, silakan. Jika yang pertanyaan ketiga tadi, apakah Allah adil gitu? Ya, kalau menurut saya, ya adil Pak, karena kan sifat Allah itu maha adil kan. Iya. Dia selain sifatnya itu setia, panjang sabar, tapi juga dia maha adil. Jadi seperti yang tadi Bapak bilang di ayat yang pertanyaan kedua, kan orang itu nanti ada pengadilan, bukan Ah, berdasarkan keturunan, tapi berdasarkan pribadi masing-masing. Jadi semua orang mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan. Bukan berarti kayak timbangan, oh nanti baik masuk surga, oh ini enggak. Seperti yang Bapak ajarin, kita semua kan ada kehendak bebas. hmm, Tuhan kasih kita kehendak bebas. Mau pilih yang hmm, mana? hmm. Karena Tuhan Yesus itu juru selamat, tapi juga memberikan Roh Kudus untuk melakukan hidup yang berkenan kepada Dia di ayat yang tadi kan Pak, di ayat 13 juga kan, yang tadi Bapak nyanyi itu orang yang berkenan kepada Dia. Ya Tuhan Maha Adil, jangan sampai salah-salah artiin itu sih Iya. menurut saya. Oke, thank you Bu. Jadi ada lagi yang lain mungkin yang bisa bantu, yang mau menambahkan silakan. Silakan Bapak Ibu, Bu Esther mungkin atau yang lain. Pak Tiagian, bisa Pak? Silakan. Mungkin Sudah Bu open mic. Mailan mau raise hand lagi, mau untuk berbicara. Silakan Bu Mailan. Karena Bu Mailan banyak nih sepertinya. Jadi Ya. contoh ya, misalnya kita lihat di dalam 1 Tawarik 26 ayat 5. 1 Tawarik 26 ayat 5. Lihat, nah ini. Obed ini keturunan Esau loh. Obed ini. Obed Edom. Ya. Nah, mempunyai anak-anak yaitu Semaya, Sulung, sama. Nah, bagi Semaya anak, ini keturunan Obed itu. Lahir anak mereka memegang, coba ayat yang kelima nih. Allah memberkati dia loh. Sebentar, ini benar bukan ya? Oh bukan, sorry. Saya salah. Ini bukan, ini Israel. Cuma namanya Obed merah, bukan bangsa Edom, sorry. Ya lanjut Bu, gimana Bu? Kembali tadi. Saya lagi cari ayat yang mengatakan bahwa Tuhan juga dia mengasihi Edom. Saya lagi cari ya. Belum nemu, salah ini. Coba gimana? Ada yang tadi Ibu? Pak, mau coba jawab boleh nggak Pak? Boleh dong. Iya Pak, itu tadi Allah itu adil ya karena keadilannya itu tidak berdasarkan usaha manusia, tapi berdasarkan belas kasihan dan kedaulatannya sendiri. Itu aja Pak, makasih. Iya. Jadi kalau Allah adil, pasti dia bukan adil terhadap dirinya, pasti terhadap pihak lain dong. Terhadap perbuatan orang lain. Jadi misalnya, ya kita adil. Adil terhadap apa? Bukan terhadap diri sendiri. Adil terhadap anak saya misalnya. Adil terhadap orang-orang yang di bawah saya. Ya, terhadap karyawan saya misalnya, terhadap staf saya. Nah, gitu.
Ya, jadi orang-orang yang dibawa kekuasaan saya. Nah, jadi kalau Tuhan itu adil, mestinya adil terhadap yang di bawah kekuasaan Tuhan. Siapa? Dalam hal ini manusia. Jadi kalau Allah adil terhadap semua manusia, dia tidak boleh punya prejudice. Oh, yang ini selamat, yang itu nggak selamat, tanpa melihat perbuatan mereka. Itu nggak adil namanya. Makanya Bapak Gereja Irenaeus abad kedua ketiga mengatakan bahwa kalau manusia masuk neraka karena sudah ditentukan Allah sejak sebelum dia dilahirkan tanpa memandang perbuatannya, tetapi karena Tuhan yang sudah memilih dia masuk neraka sebelum nih double predestinasi ya, predestinasi ganda ya, menentukan dia masuk neraka, maka nanti kalau masuk neraka dia tidak pantas dihukum. Kalau dia dihukum, Tuhan tidak adil. Kenapa? Karena dia tidak memilih untuk masuk neraka. Dia tidak berbuat sesuai kehendak dia. Tetapi karena Tuhan yang membuat dia, Tuhan yang tidak pilih dia, maka dia masuk neraka. Nah, makanya kalau dia masuk neraka, dia tidak berhak dihukum. Padahal orang masuk neraka itu karena dihukum. Hukum karena apa? Karena dosa-dosanya. Jadi Tuhan itu adil karena bukan dia yang menentukan, tapi orang itu. Nah, sama lagi. Ya, masuk surga. Irenaeus bilang, kalau kita masuk surga bukan karena kita, bukan karena perbuatan kita, bukan karena iman kita, tapi karena dipilih Tuhan. Sebelum dunia dijadikan, jadi lu buat bejat segala macam, ya, tapi akhirnya lu bisa selamat gitu ya, masuk surga gitu ya, bukan karena kamu, tapi semua karena Tuhan. Total 100% monergism. Tuhan semua. Nggak ada bagian kita sama sekali. Maka nanti kalau kamu masuk surga, kamu tidak berhak menerima glorifikasi. Tidak berhak menerima pujian dari Tuhan. Padahal semua orang yang masuk di dalam kekekalan itu menerima puji-pujian dari Tuhan. Kenapa Tuhan puji? Masa Tuhan puji perbuatan dia sendiri? Ya nggak mungkin lah. Dia pasti memuji orang yang masuk surga itu, yang diglorifikasi. Ya. Karena apa? Karena perbuatannya. Nah, itu baru adil namanya. Oke, Ibu Rika silakan. Ada mau Ya, tanya? nah, saya mau tanya, apakah dasar Allah mengasihi Yakub? Iya. Dan kemudian, apakah ini mungkin bukan bicara tentang Yakub atau Esau ya, tetapi yang tadi Pak Basuki bilang tentang bangsa-bangsa ya, gitu Bangsa ya, Israel dan bangsa ya, Edom. Edom. Ya, jadi tentang itu ya. Bangsa Israel dan bangsa ya, dan bangsa. Kenapa? Oh, jadi Pertanyaannya. bukan orangnya pribadi kan? Ya, tapi orang pribadi itu yang menjadi cikal bakal yang melahirkan keturunan yang melahirkan, yang menjadi nenek moyang Mesias gitu loh. Kan kalau minggu lalu kita bahas kan, ya kan? Ya, betul. Gak semua keturunan Abraham itu anak Abraham. Loh, gak semua dari sperma Abraham adalah anak Abraham yang asli. Nah, maksudnya apa anak Abraham? Anak Abraham yang menjadi ahli waris, menjadi pilihan untuk menjadi nenek moyang Mesias. Gitu loh pemilihannya atas itu. Gitu ya, Bu Rika? Ya, tapi setelah itu dalam aplikasi dalam Tidak, iya kehidupan ternyata kita mereka udah sehari-hari, dipilih tapi tenang. Makanya pilihan Allah itu bukan berarti bahwa yang kita lihat kan kemarin kan waktu Tuhan berkata di dalam Yohanes 8 ayat 31, Tuhan berkata kepada siapa? Kepada orang-orang Yahudi yang percaya sama dia loh. Bayangin udah Yahudi percaya pula sama Tuhan Yesus. Ya kan? Bayangin nih kan Bu Rika ingat nggak tuh? Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya. Tuhan lagi ngajarin mereka, Tuhan lagi pemuritan nih sama orang-orang Israel yang percaya sama Yesus. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi seolah-olah mereka ini belum merdeka, tersinggung mereka. Kami keturunan Abraham. Kami anak Abraham. Kami anak Allah. Ya kan? Bapak kami Abraham.
Ya kan? Nah, protes tuh. Ya. Bapak kami tidak dilahirkan dari zina, Bapak kami satu yaitu Allah, ya kan? Lalu Yesus bilang apa? Bukan. Kalau Bapakmu Allah, perbuatanmu kelihatan, kamu akan mengasihi aku. Iblis yang menjadi bapakmu. Bayangin, orang Yahudi yang jadi Kristen percaya Yesus dibilang anak setan. Gimana tuh? Lah kalau anak setan pasti nggak selamat. Karena apa? Perbuatannya tidak sesuai. Mereka tidak mengasihi Yesus. Walaupun percaya nih. Walaupun orang Israel. Nah ini bukti nih. Nggak semua orang Israel selamat. Ya, gitu ya Bu Rika ya. Oke, thank you, Oke, thank you. yuk ada lagi yang lain? Silakan. Ya, Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Saya Shalom mau, Pak Dok. Shalom, Pak. ya Pak Dok. Iya, ini ada pertanyaan Pak. Saya tiba-tiba dapat pertanyaan via WA ya. Pertanyaan seperti ini mungkin agak keluar dari topik yang Iya, Pak David sampaikan pagi hari ini. iya. Tapi saya coba menanyakan ini ya. Ini pertanyaan seperti ini ya. Yang tidak terima baptisan Yohanes yang sudah meninggal, apakah ikut kebangkitan pertama? Dan yang masih hidup, apakah ikut diangkat juga? Iya, Pak. Oke, sudah Pak, itu ya pertanyaannya. Nah, kita lihat, Pak. Orang-orang yang tidak mengalami baptisan Yohanes, selamat nggak? Nah, kita coba lihat di pahlawan iman, Pak. Di Ibrani 11. Mana nih Ibrani. Iya, ini loh. Nih Bapak lihat. Ini segudang nih, Pak. Ya. Mulai dari Habel. Nggak mengalami baptisan Yohanes, Pak. Terus kemudian siapa lagi? Nuh, Abraham, ya kan? Terus siapa lagi? Nih disebut lagi nih. Iya. Oh, ini orang-orang yang tidak mengalami, ini pahlawan iman loh, Pak. Ya kan? Terus tuh kemudian banyak lagi Yakub, Iya. Yusuf, Musa. Ah, siapa lagi nih? Ya, banyak ini. Rahab, perempuan sundal. Ayo. Tidak turut binasa. Jadi Iya. ini pahlawan iman semua. Simpson, Barak, Gideon, Yefta. Ya kan? Ini kan tidak mengalami baptisan Yohanes, Pak. Tapi mereka pahlawan iman. Oke ya. Jadi itu jawabannya udah. Nah, jadi bagaimana Berarti mereka diselamatkan? Karena iman, Pak, mereka diselamatkan. Iman kemana? Iman ke depan. Iman ke masa yang akan datang. Nah, makanya dikatakan bahwa mereka tidak semua memperoleh. Ya, iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, jadi mereka melihat kemana? Melihat ke depan. Ya, jadi ini loh. Jadi seperti yang sama juga. Jadi, nah lihat tuh, dia pandangannya dia melihat ke depan. Dia dia menganggap penghinaan karena Kristus. Loh, Kristus kan belum lahir, Iya. ya kan? Lucu nggak Pak? Ini nih imannya Musa nih, dia menolak, ya disebut anak putri Firaun. Dia menolak menikmati kesenangan dari dosa, tinggal di istana Firaun. Dia bersusah payah memimpin bangsa Israel masuk padang gurun, ya kan? Dia membela orang Israel. Kenapa? Karena dia menganggap penghinaan karena Kristus. Loh kok karena Kristus? Kristus kan belum lahir. Nah artinya Musa punya iman ke masa depan, Pak. Abraham juga punya iman ke masa depan. Bangsa Israel yang mempersembahkan korban di bait suci pada zaman Musa, pada zaman Raja Daud, itu beriman waktu mereka menyembelih domba.
yang tidak bercacat itu, mereka sedang beriman kepada Kristus di masa yang akan datang. Nah, kita yang tidak mati juga kita akan diubahkan. Ya. Jadi sebentar ya, saya ketik, saya cari nih. Eh, itu ada di 1 Korintus 15. 1 Korintus 15. Nah, ayat yang ke-51. Ya. Nah, lihat. Jadi, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semua. Maksudnya pada saat kedatangan Tuhan Yesus gitu. Yang kita yang masih hidup, kita nih dalam sekejap mata akan diubahkan. Ya. Ya. Jadi, sebab nafiri Allah yang nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan ke dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua yang nggak mati ini akan diubah. Ya, jadi gitu Pak. Oke ya Pak ya. Terus kemudian 1 Tesalonika juga. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama. Ya, dalam awan. Jadi kita ya langsung berubah. Diubahkan Pak tubuh dengan tubuh kebangkitan. Bersama-sama dengan orang-orang perjanjian lama dan perjanjian baru yang sudah mati. Ya. Yang beriman kepada Kristus bangkit. Termasuk ya mulai dari Habel, ya, Nuh, Musa, Abraham, semuanya Pak. Gitu ya. Oke. Ya, terima kasih Pak David. Sama-sama Pak. Ada lagi yang lain mungkin? Nggak ada ya? Oke. Kalau nggak ada Pagi, kita lanjut. selamat Ya, pagi Pak David. ya pagi Pak, silakan. Ya, Pak David, saya mau bertanya. Ini kan kita bicara konteks si Yakub dan Esau ya Pak David ya. Tapi ada salah satu anak yang dikasihi gitu kan. Nah kalau coba saya hubungkan dengan konteks kekristenan saat ini atau dengan keluarga yang saat ini ada ya, apakah ini bisa disebut dengan dosa awal atau dosa warisan Pak David? Karena contohnya gini Pak David, umpama dalam sebuah keluarga dia punya anak 2 atau 3 gitu kan. Lalu si orang tua ini lebih mengasihi anak yang lain gitu, atau anak yang kedua atau anak pertama gitu dibanding anak yang lain gitu kan. Nah, apakah saat si orang tua ini mengasihi anak yang lain, apakah tidak ada kasih Allah dalam orang tua tersebut Pak David? Enggak. Jadi gini Pak. Oke. Saya jawab dulu ya, ini jangan disamain. Manusia beda sama Allah. Ya. Tapi dalam konteksnya kasihnya Pak David ya, Iya bukan sama. kita. Beda Pak. Kasih manusia, bahkan kasih ibu nggak bisa disamakan dengan kasih Allah kepada kita Pak. Iya dong. Dan Allah mengasihi semua manusia. Nah, tetapi pilihan di sini pilihan dalam hal pelayanan dan dalam hal yang menjadi siapa yang akan menurunkan Mesias. Itu Pak. Tetapi kalau kasih ya sama. Walaupun bangsa Israel, tapi mereka menghujat tidak percaya kepada Yesus ya tidak bisa selamat.
Bagaimana bisa selamat dosanya tidak ditanggung oleh Kristus, tidak mau, tidak beriman, ya kan? Bahkan orang Yahudi pun yang percaya kepada Yesus seperti yang tadi saya bacakan dalam Yohanes 8, ya kan, ayat 44, mereka menolak ajaran Kristus. Tuhan Yesus bilang apa? Iblislah bapakmu. Ayo loh. Orang Israel loh. Percaya Yesus loh. Ya kan? Katanya lebih disayang. Gitu. Bukan. Jadi bukan disayang dalam arti kata selamat enggak selamat. Ya. Bahkan bapak yang normal, orang tua yang normal, mungkin dia punya preference. Dia punya apa ya, perasaan kasih kepada anak satu lebih daripada anak yang lain. Tapi tetap nggak ada sayang semua sayang. Tetap dikasih makan semuanya. Nggak yang dikasih makan cuma yang disayang doang. Yang nggak disayang dibiarin mati. Kan nggak begitu, Pak. Itu manusia loh. Apalagi Tuhan. Ya kan? Tetap yang disayang di sekolah yang bagus. Yang nggak disayang emang dikasih sekolah negeri apa-apa gitu. Yang misalnya yang disayang sekolahnya di IPK, di penabur gitu. Terus yang nggak disayang masukin aja negeri itu, negeri yang di ujung berung gitu. Enggak, tetap ya kan sama sekolahnya. Tetap karena anaknya darah dagingnya. Nah, itu orang tua loh, apalagi Tuhan yang dia menciptakan manusia. Makanya waktu manusia jatuh dalam dosa sekalipun, ini bukti lagi nih ya. Kejadian 9 ayat 6, coba lihat. Ini kan manusia sudah jatuh dalam dosa kan? Kejadian 9 ayat 6. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi Bapak, saya, semua anak-anak kita, semua manusia sekarang yang punya dosa warisan, kita diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Karena itu Tuhan anggap kita sangat berharga. Kalau ada orang yang membunuh manusia yang berdosa sekalipun, darahnya akan tertanggung atas dia. Ya, jadi Tuhan nggak mungkin mengasihi manusia sebagian, yang sebagian biar mampus lo, masuk neraka lo, gua nggak peduli lo. Ya itu bukan Tuhan Alkitab, Pak. Itu Tuhan yang menjadi serangan orang-orang neo ateisme yang melihat ajaran Calvinis seperti itu. Udah jadi sasaran empuk itu. Sasaran tembak udah. Ya, terhadap ajaran predestinasi, determinisme, fatalis. Tuhan sudah menentukan kita. Ya. Hari ini saya pakai baju hijau, Tuhan sudah tentukan semua. Tuhan sudah tetapkan saya hari ini Coram Deo sejak sebelum dunia sebelum dunia dijadikan. Waduh, itu determinisme fatalis tuh gawat. Kalau gitu misalnya saya berbuat dosa, berbuat jahat, oh sudah ditentukan Tuhan sejak awal. Nah kalau gitu nanti saya masuk neraka, saya nggak pantas lah dihukum karena bukan saya. Saya sudah diprogram begitu, ya kan? Nah itu bukan Tuhan yang Alkitab ajarkan. Sekalipun jatuh dalam dosa, tetap kita imago Dei. Dan Tuhan sayang imago Dei. Makanya itu Tuhan akan menuntut balas siapa yang mencelakai manusia, membunuh manusia. Jadi hati-hati itu. Nah parahnya itu ada pendeta-pendeta karismatik yang mendukung Donald Trump. Ya semangat, perang. Ya kan saya lihat tuh ada tumpang tangan tuh termasuk Paula White. Padahal Paula White itu kawin cerai berapa kali itu pendeta tuh. Ya, kalau dia nubuat minta duit sama jemaat, minta jemaat sumbangin persembahan buat dia sendiri. Itu amburadul itu pendeta. Nabi palsu itu. Iya kan nggak bener itu. Tapi dipakai itu aduh bingung juga kenapa ya Donald Trump pakai orang kayak gitu ya makanya akibatnya ya amburadul juga itu saran-sarannya. Ya. Jadi ini loh ya dunia jadi makin kacau ya gara-gara orang ngaku Kristen tapi kayak gitu nggak hidup nggak jadi batu sandungan malah jadinya. Ya. Makanya Tuhan berkata, akankah kutemui iman pada saat kedatangannya kembali? Ya. Oke, silakan Pak Hartono, ada yang mau nanya. Terkait dosa warisannya gimana Pak David? Maksudnya?
Iya kan, kejadian Esau Yakub ini kan di masa lampau ya. Kalau kita lihat keadaan masa kini gitu kan, itu Hmm. kan terjadi juga ya Pak David ya, bahwa ada orang tua yang lebih mengasihi anak yang lain dibanding yang lain. Hmm. Apakah ini bisa disebut sebagai dosa warisan Pak David? Nggak lain. Beda. Maksudnya dosa warisan dalam hal koneksinya apa ya? Kaitannya ya? Maksudnya ya sama anak yang orang tua yang lebih mengasihi anak Pilih, satu. pilih kasih Pak dosen tadi. Oh, bukan, Pak. Itu pilih kasih kehendak bebas, Pak. Bukan soal dosa warisan. Beda, ya. Hmm, Dosa warisan adalah tabiat, natur betul. dosa yang kita warisi, Pak, dari Adam. Tetapi kita dihukum bukan berdasarkan dosa warisan, tetapi dosa yang kita perbuat. Ya, jadi, nah Ya. kita punya preference begitu karena kita memang ya, ya namanya ya bisa aja. Kenapa? Karena anak ini lebih nurut sama saya. Gitu. Terus terang, Pak, saya juga punya anak yang saya punya preferensi. Walaupun saya sayang semua anak, loh, saya bener-bener sayang loh sama anak semua. Ya pastilah kita bapak-bapak, pasti ibu pasti sayang, normal sayang semua anak. Tapi ada satu anak yang lebih, aduh, kalau kemana-mana kita jalan-jalan tuh kepikiran dia dulu. Pertama pikir, yang lain kita pikirin juga. Tetapi yang itu nomor satu. Aduh, iya ya. Kenapa? Karena dia selalu nurut, dia selalu apa ya, nyenengin, gitu loh. Ya, ada anak saya tanya satu kali, Papa nih nggak adil nih, ya. Si Livia nggak pernah dipukul. Kita yang laki-laki, waduh, dipukul nih. Ya, apa nggak adil nih? Terus saya bilang gini, coba kenapa kamu dipukul? Kan Badung kan, kamu nurut kan? Ya, coba Livia, saya bilang, sebutin deh alasan papa untuk mukul dia, tapi papa nggak pukul. Ada nggak? Gak ada. Dia nurut, nyenengin. Ya, papa ulang tahun, dia bikin kado, dia siapin jauh-jauh hari. Lah kamu boro-boro kasih hadiah, sering lupa. Nah, itu contoh satu. Ya, di luar yang nurut-nurut itu loh, yang badung-badung itu nggak mau dengerin ngomongan orang tua. Nah, itu loh. Nah, itu Pak yang membuat kita kan, ya kan ada anak kok yang, aduh, ya kan gitu kan Pak. Kita orang tua yang normal ya. Kenapa bisa lebih sayang satu daripada yang lain? Karena respon anak itu. Nah, sama. Saya percaya Tuhan memilih Yakub. Kenapa? Karena itu tadi. Kenapa predestinasi? Karena foreknowledge. Karena prapengetahuannya Tuhan. Nih, ya. Di dalam Roma 8 kan saya udah bilangin tuh bolak-balik tuh Roma 8:29 tuh. For whom he did foreknow, he also did predestinate. Jadi predestinasi ini bukan karena tanpa sebab, semaunya Tuhan, God's decree, because he's Almighty God, mau-maunya dia, tidak. Ya, tetapi karena prapengetahuannya Tuhan dia pilih. Karena dia tahu sebelum orang itu lahir. Oke ya, gitu Pak. Ya, terima kasih Pak David. Sama-sama Pak. Tuhan berkati. Tuhan berkati Pak. Oke, wah udah 7:29 nih. Kita sampai di sini ya. Harus Pak, tepat waktu. Ah, Pak, cuman mau tanya, Pak. boleh. Tadi Bapak bilang kalau Bapak sayang anak itu karena anak perempuan Bapak kan nurut. Tapi kenapa, Pak? Bangsa Israel kok dibilang bangsa kesayangannya Tuhan? Padahal kalau kita baca, Pak, dia bangsa yang tegar tengkuk. Apakah Tuhan tidak adil, Pak? Atau gimana, Pak? Iya, Maaf ya, Pak, saya nyela. nggak apa-apa. Makasih, Pak. Loh Tuhan milih Yakub karena siapa? Karena Abraham. Coba lihat, makanya kenapa? Kenapa Tuhan menganggap Abraham itu sahabatnya loh. Hopengnya, sahabatnya. Sehingga Tuhan itu gak enak kalau dia berbuat sesuatu menghukum Sodom Gomora belum sharing dulu sama Abraham. Karena Abraham sahabat karibnya. Bayangin. Ya. Jadi karena itu Tuhan memilih Abraham dan keturunannya menjadi nenek moyang dari Mesias. Ya. Tetapi dari keturunan Abraham dipilih dong, kan mesti kan nggak bisa keturunan dari banyak
Mana nih? Kan mesti dari satu dong, harus pilih dari antara semua. Nah, pilihnya Yakub. Kenapa? Karena Tuhan juga mengenali Yakub sebelum dilahirkan. Ya, makanya dia pilih. Kira-kira gitu, Bu. Iya. Oke. Makasih ya Pak Basuki. Sama-sama. Ya, sekarang sudah 7:31. Jadi pertanyaan keempat. Ini justru pertanyaan yang, aduh ini seru banget ini. Ya. Roma 9 ayat 17-18 buat minggu depan deh ya. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan dia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi dia menaruh belas kasihan siapa yang dia mau kasihani. Dia mengeraskan hati. Menegarkan itu mengeraskan hati. Dia mengeraskan hati siapa yang dia mau. Waduh, kok begini nih? Nah makanya ini ajaran yang model Calvinis predestinasi ini dia percaya ya inilah. Ya makanya dia lihat dari semuanya itu sekilas. Maksudnya dari sini konteks dekat. Sorry, bukan sekilas. Konteks dekat. Tapi kita harus lihat konteks jauhnya. Ya, hati-hati kalau kita melihat konteks dekat. Ada yang berseberangan dengan konteks jauh, ada yang berbeda dengan konteks jauh, harus dianalisa lagi. Karena nggak mungkin firman Tuhan itu berlawanan. Di satu sisi Tuhan bilang, Tuhan melihat perbuatan kita, di satu sisi, oh enggak. Bukan karena perbuatan, mau-maunya Tuhan. Tuhan yang pilih, Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang mengeraskan hati kita. Nah, kalau gitu bukan salah kita dong. Kita keras hati. Jadi orang-orang yang keras hati, bukan salah dia dong. Salah siapa? Tuhan yang mengeraskan hati. Apa benar begitu? Apa adil begitu? Ya, nah ini pertanyaan kita simpan buat kita jawab minggu depan. Oke, sampai di sini saya pikir ya kita selesai. Iya. Ya, makasih Pak Basuki. Sama-sama. Seru. Jadi Master. jangan Ya. sampai ketinggalan untuk pembelajaran berikutnya dan diikuti seterusnya. Ya. Ya, Pak. Sebelum kita mau masuk BR, mungkin Bapak mau mendoakan kita dulu dan Boleh. kami akan. Mari kita berdoa ya. Bapak di sorga, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, buat kasih-Mu Tuhan. Engkau sabar terhadap kami karena Engkau menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Dan jangan ada yang binasa. Tapi supaya semua orang bertobat. Tapi banyak manusia yang mengeraskan hati. Bahkan yang sudah mengaku percaya. Mengaku adalah murid Kristus. Bahkan mengaku sebagai pelayan Tuhan. Sebagai pendeta. Tapi kelakuan kami tidak mencerminkan pikiran dan perasaan Kristus. Tuhan ampuni kami, tolong Tuhan supaya Engkau terus memimpin Tuhan. Kami murnikan hati kami. Tuhan, biar firman-Mu terus mencerahkan pikiran kami, memberikan kami hati yang lembut, memberikan kami hati yang hormat dan takut kepada Engkau. Tuhan yang adil, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang penuh kemurahan. Biar Tuhan kami boleh belajar hati-hati dengan hidup kami. Kami juga belajar hati-hati meneliti firman-Mu supaya kami jangan salah paham, sehingga kami salah bertindak, sehingga kami akhirnya menyimpang dari kebenaran-Mu. Tuhan, tuntun kami. Terima kasih Bapa di sorga. Sebentar kami akan melanjutkan acara kami baik dalam BR ataupun dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan pimpin kami, berkati kami, urapi kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan boleh berhasil dan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur. Amin.